Suatu hari di sebuah desa terpencil, seorang pria tua bernama Echor menemukan sesosok pemuda yang sedang pingsan di pinggir sungai. Tanpa pikir panjang, Echor pun langsung menolong pemuda itu. Setelah beberapa hari tidak sadarkan diri, pemuda itu pun mulai siuman. Tapi sayangnya ia malah amnesia, tak mengingat apapun, dan yang ia ingat hanyalah saat jatuh dari tebing. Selanjutnya oleh Echor, pemuda itu diberi nama Hector. Kita pun akan diperkenalkan tentang desa tempat pemuda itu terdampar. Hampir semua pria di desa merantau sebagai kuli di kota, sehingga mayoritas penduduk tetap di sana hanyalah para wanita. Suatu hari, keberadaan Hector di desa itu diketahui oleh seorang wanita bernama Marites. Seketika itu ia mulai membujuk Echor untuk memberdayakan pria lupa ingatan itu. Marites berencana akan menjual Hector pada para wanita di desa, dan uangnya akan ia bagi dengan Echor. Jadi jasa layanan ranjang dari Hector akan ditarif sebesar 1.000 peso, di mana 600 peso untuk Echor dan Hector, sedangkan Marites mendapat sisanya. Awalnya Echor menolak tawaran tersebut, namun karena desakan ekonomi serta penyakit yang dideritanya, pria tua itu pun akhirnya setuju dengan rencana Marites. Setelah menjajal sendiri ketangkasan Hector di atas ranjang, Marites kemudian mempromosikannya pada para wanita di desa. Berhubung banyak wanita yang berminat, Marites lantas berinisiatif untuk membuat sebuah arisan. Jadi setiap akhir pekan, ketika jumlah uang yang para wanita itu setorkan sudah mencapai 1.000 peso, maka akan diadakan pengundian guna mendapatkan layanan Hector selama 2 hari 2 malam. Dan jika ingin memperpanjang hari layanan, maka akan dikenakan biaya tambahan. Sementara itu diceritakan ada seorang wanita cantik bernama Julia yang nampak tak puas dengan performa suaminya. Sudah lama tak begituan dengan suaminya, sekalinya begituan malah tak lama. Marites yang mengetahui permasalahan rumah tangga Julia lantas menyarankannya untuk ikut arisan. Saking inginnya dipuaskan, Julia sampai berfantasi liar bermesraan dengan Hector. Setelah beberapa waktu mengikuti arisan, tibalah giliran Julia menjadi pemenang. Ia pun memilih layanan dari Hector dan merasa benar-benar terpuaskan. Bahkan kebersamaannya dengan Hector membuat Julia jadi kasmaran, sampai-sampai ia ingin mengajak Hector kabur dari desa itu. Hector pun menyarankan agar Julia jangan terburu-buru dan menikmati waktu mereka. Hingga suatu hari, arisan plus-plus di desa itu akhirnya diketahui oleh suami Julia yang bernama Itong. Di depan warga, Itong lantas menyerang Marites yang diketahui sebagai pencetus dari arisan tersebut. Merasa terpojok, Marites lalu mengungkapkan jika akan menyebarkan rekaman video tiap wanita yang mendapat layanan Hector. Mendengar hal itu, para wanita di sana mulai panik hingga membungkam mulut Marites dengan cara memukulinya. Untungnya sebelum bertambah parah, Julia tiba-tiba muncul dan menenangkan warga. Ia bilang bukan hanya Marites yang berdosa, tapi mereka semua yang ada di sana pantas dihukum karena kalah pada godaan duniawi. Julia juga menambahkan kalau ingatan Hector sudah kembali dan langsung kabur dari desa itu. Akhirnya Marites pun dibawa oleh pihak berwajib, sementara Julia berbaikan dengan suaminya. Karena merasa kecewa dengan pengkhianatan Julia, Itong pun memperlakukannya seperti pelayan untuk membalas istrinya. Bahkan ketika bekerja di kota, Itong juga ikut arisan, di mana pemenangnya akan mendapat layanan wanita cantik. Film ini pun ditutup dengan terungkapnya fakta, jikalau Hector ternyata adalah seorang pastur yang mengalami kecelakaan helikopter.